berbahaya bagi manusia yang pikirannya kacau, pikirannya stres, depresi, ataupun pikirannya penuh dengan amarah atau emosi. Di saat-saat pemikiran seperti itu, keadaan emosional seperti itu, bangsa gaib mudah sekali untuk merasuk pandangan manusia. Ini yang perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi pemirsa. Apalagi kita lewat di tempat yang mana itu ada kerajaan bangsa gaib, yang mana selalu mencari target, mencari mangsa untuk mencelakakan manusia yang jauh dari Tuhannya, yang melalaikan selama ini, sering melalaikan daripada ingat kepada Allah. Disitulah iblis, setan mudah sekali untuk merasuk dalam pemandangan manusia, dalam pemikiran manusia, dalam pandangan manusia. Terutama pikirannya sedang depresi, seperti orang gila. Orang yang dari lahir tidak gila, sehat, kemudian umur sekian tiba-tiba gila. Awalnya pasti dia punya masalah hidup, beban hidup yang sangat berat, sehingga dia depresi, tekanan batin yang kuat, beban yang kuat. Nah, di keadaan depresi seperti itulah makhluk halus masuk ke dalam manusia. Makanya kerasukan, ada yang kerasukan, mentalnya lemah karena depresi, karena tekanan batin. Nah, itu awalnya orang gila seperti itu. Diambil sukmanya satu persatu oleh bangsa jin. Keadaan depresi itulah nyedot kekuatan magnet negatif dari bangsa jin, sehingga bangsa jin masuk ke dalam raga manusia tersebut, ngambil sukmanya satu persatu. Sukma manusia ada 7. Beda, sukma dan roh beda. Kalau roh itu langsung kepada Allah atau maut. Tapi kalau sukma itu adalah tubuh halus manusia. Perlu kita ketahui. Makanya kalau kita menyaksikan orang yang wafat, orang yang meninggal, terkadang masih anget tubuhnya. Itu sukmanya masih keluar satu persatu. Nah, sukma manusia itu ada 7. Tubuh halus manusia ada 7. Kalau keluar tubuh halus itu atau sukma tubuh halus itu 3, berarti sudah gila, sudah berani telanjang di depan umum. Kalau 3, apalagi kalau sampai 4, kalau sampai 5, ya sangat terganggu jiwanya. Itulah kisahnya orang gila itu seperti itu. Beda dengan orang yang gila dari mentalnya dari lahir, beda. Tapi kalau awalnya dia sehat, kemudian dia kok dibilang orang gila, berarti ada penyebabnya. Faktornya itu depresi. Keadaan depresi itulah makhluk gaib masuk, sehingga kita sering menjumpai tiba-tiba orang itu ngomong sendirian. Nah, itu berarti ngomong dengan bangsa halus. Seperti kisah barusan, korin yang kita masukkan, korban yang kita masukkan, itu ada yang melambaikan tangan. Ternyata itu adalah jin, sehingga masuklah ke dalam air, wafatlah di situ. Jadi itulah hikmah yang kita ambil. Makanya di pondok kita itu banyak santri-santri yang gila-gila kebanyakan. Di pondok itu banyak yang nyantri itu orang gila-gila, malah 60% orang gila-gila. Jadi itu sahabat pemirsa, jadi hati-hatilah, jangan keluar rumah kalau keadaan kita stres, keadaan kita punya masalah dengan anakmu, dengan ibumu, jangan keluar. Punya masalah dengan istrimu, jangan. Lebih baik gak usah kerja dulu. Percuma kerja gak akan barokah. Kalau kalian masih punya ada problem, ada masalah dengan anakmu, dengan ibumu. Pernah ada suatu kisah, seorang bapak-bapak yang sukses jadi manajer kantor. Ketika itu punya masalah dalam rumah tangganya. Digoda anaknya itu pengen dibacain cerita. Papa tolong bacakan cerita ini dong pak gitu. Tapi bapaknya jawab, bapak lagi sibuk nak, sana ke mama. Anak kecil itu ke mamanya, mama tolong bacakan cerita dongeng buku ini mama. Tapi mamanya juga begitu, mama sibuk nak. Nah, akhirnya anak kecil itu entah siapa yang menggerakkan, entah malaikat atau siapa, tiba-tiba masuk kamar tertidur. Setelah tertidur paginya sekolah diantar sopir, tiba-tiba kecelakaan di jalan, meninggal seketika. Bapaknya dan ibunya dapat telepon, langsung shock di situ. Langsung shock. Coba bayangkan, kita punya anak yang lucu-lucu, tiba-tiba malamnya pengen dibacakan buku cerita, kita mengabaikan, tiba-tiba paginya sudah tidak ada nyawanya anak kita. Terus ke kuburan, ke nisan, baru dibacakan buku tersebut, buku cerita tersebut. Jadi itulah, jangan keluar rumah. Rezeki percuma, nggak akan barokah kalau kamu masih ada masalah dengan istrimu ataupun anakmu.
selesaikan, muliakan istrimu, muliakan anakmu, muliakan suamimu, baru keluarlah bekerja. Insya Allah akan barokah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari video ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kita semua dimanapun berada, agar lebih hati-hati, agar lebih waspada, jangan sampai pikiran kosong, jangan sampai pikiran emosi, jangan sampai pikiran kacau dan lain sebagainya, agar kita tidak diganggu oleh bangsa halus. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.